Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Juswardi, SSI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Hari ini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok saya yang berjudul Tanah, Genangan, dan Kekeringan. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Andayara dengan ujung NIM 044 dari kelompok 4. Tanah dikenal sebagai media tumbuh. Tanah dikenal sebagai media tempat tumbuhnya tanaman. Tanaman menyerap makanan dari dalam tanah untuk proses pertumbuhan. Tanah yang berfungsi sebagai media tumbuh, ideal secara material tersusun atas komponen utama, yaitu bahan padatan 50% dan ruang pori 50%. Faktor-faktor penting tanah sebagai media tumbuh. Yang pertama itu ada unsur hara yang mengandung unsur hara yang diperlukan untuk tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Lalu ada struktur tanah yang memungkinkan tanaman tumbuh subur dan menghasilkan panen yang optimal. Keasaman tanah, tanaman tumbuh ideal pada pH tanah antara 5 sampai 6, 5,5 sampai 6,5. Lalu ada air tanah. Tanah melarutkan mineral dan nutrisi penting dalam air tanah yang digunakan untuk fotosintesis. Nah, selanjutnya itu ada klasifikasi tanah. Berdasarkan tekstur, tanah terbagi menjadi tanah berpasir, tanah berdebu atau loam, dan tanah berlempung. Lalu berdasarkan warna, ada tanah merah, tanah hitam, tanah kuning, dan tanah coklat. Lalu berdasarkan komposisi kimia, tanah terbagi atas tanah asam, tanah basah, dan tanah netral. Berdasarkan genesa atau proses pembentukan, yaitu ada tanah residual dan tanah transportasi. Berdasarkan kesesuaian penggunaan, ada tanah subur, tanah marginal, dan tanah kritis. Berdasarkan kehidupan organik, ada tanah humus dan tanah gambut. Lalu berdasarkan teknik rekayasa sipil, ada tanah kohesif dan tanah non-kohesif. Berdasarkan FAO, ada tanah leptosol, fluvisol, dan pozol. Untuk mempelajari identifikasi tanah, diperlukan faktor-faktor pembeda tanah sebagaimana terlihat pada tabel, yaitu ada dalam kategori ada ordo, subordo, grade group, subgroup, famili, dan seri. Fungsi air dalam tanaman. Air adalah unsur utama penyusun sel protoplasma tanaman. Air merupakan komponen utama dalam proses fotosintesis. Air berfungsi sebagai pelarut senyawa molekul organik dari dalam tanah ke dalam tanaman. Air berperan dalam menjaga turginitas sel seperti pembesaran sel, proses membukanya stomata, penyusunan protoplasma, serta pengaturan suhu tanaman. Air berfungsi dalam membantu proses respirasi pada tumbuhan, dan air juga berfungsi sebagai media pengangkut yang akan memindahkan hasil fotosintesis. Air sebagai limited factor. Air memainkan peran penting yang sangat penting dalam fisiologi tumbuhan, tidak hanya sebagai komponen struktural, tetapi juga sebagai agen yang mengatur berbagai proses fisiologis dan biokimia. Namun, baik kekurangan maupun kelebihan air dapat menjadi limiting factor atau faktor pembatas yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kekurangan air sebagai pembatas pertumbuhan. Ketika air tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, tumbuhan mengalami stres air yang dapat mengganggu banyak fungsi fisiologis penting, di antaranya penutupan stomata, penurunan turgor sel, stres oksidatif, dan gangguan metabolisme. Kelebihan air sebagai pembatas pertumbuhan, di sisi lain, kelebihan air juga dapat menjadi pembatas pertumbuhan yang serius, seperti genangan dan hipoksia, kondisi anaerobik, dan akar busuk. Adaptasi tumbuhan terhadap keterbatasan air dengan mengembangkan berbagai adaptasi untuk mengatasi keterbatasan air seperti sarofit dan efisiensi penggunaan air. Interaksi air dengan faktor lingkungan antara lain ada suhu, nutrisi, dan cahaya. Kapasitas lapang, pengertian diartikan sebagai persentase kelembapan yang ditahan oleh tanah sesudah terjadinya drainase dan kecepatan gerakan air ke bawah menjadi sangat lambat. Keadaan ini terjadi 2-3 hari sesudah hujan jatuh, yaitu bila tanah cukup mudah ditembus oleh air, tekstur dan struktur tanahnya uniform, dan pori-pori tanah belum semua terisi oleh air dan temperatur yang cukup tinggi.
Air pada kapasitas lapang menguntungkan adanya imbangan antara pori makro dengan mikro. Sebagian besar nutrisi dalam bentuk terlarut dan permukaan akar memiliki luasan terbesar untuk menjalankan proses difusi ion dan aliran massa ion. Titik layu permanen merupakan kondisi di mana tanaman mengalami kekeringan yang begitu parah sehingga sel-sel tumbuhan tidak lagi dapat menyerap air dari tanah. Bahkan jika air tersedia pada titik ini, tanaman tidak dapat pulih dan akan tetap layu meskipun kondisi tanah atau kelembapan lingkungan kembali normal. Akibatnya, sel-sel tanaman kehilangan turgor secara permanen yang pada akhirnya menyebabkan kematian pada tanaman. Proses terjadinya titik layu permanen. Yang pertama itu ada kehilangan air, yang di mana tanaman kehilangan air melalui proses transpirasi, terutama melalui stomata pada daun. Lalu ada kelembapan tanah rendah, ketika kelembapan tanah menurun di bawah tingkat tertentu, akar tanaman tidak lagi mampu menyerap air dengan cukup efisien. Lalu ada penurunan tekanan turgor, yang di mana tekanan turgor diartikan sebagai tekanan yang dihasilkan oleh air di dalam vakuola yang memberikan kekakuan pada sel tumbuhan. Lalu ada kegagalan pemulihan yang dimana jika tanah menjadi sangat kering dan tetap kering untuk jangka waktu yang lama, tanaman tidak mampu mengembalikan tekanan turgor karena tidak ada cukup air yang tersedia di tanah untuk diserap. Dan terjadinya kematian tanaman. Jika tanaman mencapai titik layu permanen, jaringan tanaman mulai mati karena kekurangan air yang berkepanjangan, mengakibatkan tanaman tidak bisa pulih. Selanjutnya itu genangan. Genangan adalah kondisi di mana air mengumpul atau menutupi permukaan tanah dalam jumlah yang cukup besar, namun tidak cukup dalam. Disebut banjir. Genangan biasanya terjadi ketika sistem drainase atau saluran air tidak mampu menampung atau mengalirkan air hujan dengan cepat, sehingga air menggenang di permukaan. Penyebab terjadinya genangan yang pertama itu ada curah hujan tinggi, drainase yang tidak efektif, perubahan tata guna lahan, topografi dan kemiringan tanah, serta kerusakan dan ketidakcukupan infrastruktur. Ciri-ciri dari genangan yaitu adalah tinggi air yang rendah, durasi yang singkat, terjadi di area datar atau rendah, dan tidak menyebar luas. Penanganan genangan yaitu ada peningkatan sistem drainase, membangun infrastruktur penanganan air yang memadai, reboisasi dan pemeliharaan ruang terbuka hijau, mengatur tata guna lahan yang tepat, dan tidak membuang sampah sembarangan yang dapat menyumbat drainase dan saluran air. Pengaruh kekeringan pada tanaman yang pertama itu adalah kehilangan air dan stres hidratasi. Kekeringan menyebabkan kehilangan air yang signifikan pada tanaman yang berdampak pada kadar asam absisat ABA dalam sel, yang dimana ABA dimaksud adalah hormon yang berfungsi dalam respon tanaman terhadap stres air. Penelitian menunjukkan bahwa saat tanaman kekurangan air, kadar ABA meningkat yang berfungsi untuk mengurangi kehilangan air dengan menutup stomata. Lalu ada adaptasi fisiologis. Tanaman memiliki mekanisme adaptasi untuk menghadapi cekaman kekeringan. Misalnya, mereka dapat memperpanjang akar untuk menjangkau sumber air yang lebih dalam. Lalu ada efisiensi penggunaan air. Tanaman yang mengalami cekaman kekeringan menunjukkan penurunan efisiensi penggunaan air. Strategi pengelolaan air. Untuk mengurangi dampak kekeringan, beberapa strategi dapat diterapkan. Yang pertama ada irigasi efisien dengan menggunakan sistem irigasi yang tepat, seperti irigasi tetes yang dapat mengoptimalkan penggunaan air. Lalu ada pengelolaan tanah, memastikan tanah memiliki struktur yang baik untuk menyimpan air, serta menggunakan mulsa untuk mengurangi penguapan. Lalu ada pendidikan petani yang memberikan pelatihan kepada petani tentang praktik pertanian yang berkelanjutan dan teknik irigasi yang efisien untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan. Secara keseluruhan, hubungan antara tumbuhan dan air sangat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk jenis tanaman, kondisi tanah, dan manajemen air. Dalam menghadapi tantangan kekeringan, pemahaman yang baik tentang kebutuhan air tanaman dan strategi pengolahan yang efektif sangat penting untuk menjaga produktivitas pertanian. Curah hujan. Curah hujan adalah salah satu sumber utama air bagi tumbuhan. Curah hujan cukup bisa mendukung pertumbuhan tanaman. Hal ini dikarenakan air hujan adalah cara alami dan efektif untuk mengairi tanah, namun pola curah hujan yang tidak teratur atau berlebihan dapat menyebabkan masalah bagi lingkungan, seperti genangan air yang dapat merusak akar tumbuhan dan mengurangi oksigen dalam tanah.
Cara mengatasi genangan air akibat curah hujan, yang pertama menggunakan drainase yang efisien, lalu menggunakan jaringan drainase yang dibuat dari bahan tahan air seperti beton, pipa PVC atau pipa HDPE, lalu menggunakan sistem penampung air berupa waduk, danau, dan sebagainya, lalu menggunakan teknologi geotekstil atau dapat dipasang di bawah permukaan tanah. Alat untuk mengukur curah hujan jenis Hellman dan juga alat ukur hujan digital atau automatic rain gauge. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, baik dari saya kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.